warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi untuk menyelesaikan tugas apresiasi sastra. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Fitri Lestari sebagai moderator. Kemudian, ada Siti Nur Hilalia sebagai pemateri 1. Selanjutnya, ada Sally Marcelina sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir adalah Cynthia Aryani Ramdan sebagai pemateri 3. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya masing-masing. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hilalia Sekinah. Di sini saya akan menjelaskan tokoh kesusastraan lama dan karyanya. Yang pertama ada kesusastraan purba. Pada masa ini kesusastraan masih bersifat lisan. Karangan baik puisi maupun prosa disampaikan melalui mulut ke mulut. Karya kesusastraan purba diantaranya puisi, prosa, dongeng. Seperti puisi, karyanya yaitu Khairil Anwar yang berjudul Aku, Taufik Ismail yang berjudul Karangan Bunga, dan Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Dukuh Paru. Yang kedua ada kesusastraan zaman Hindu. Agama Hindu memunculkan dongeng-dongeng yang berhubungan dengan dewa-dewa dan kepercayaan lain, seperti Mahabharata dan Ramayana. Pada zaman ini pula banyak sekali ditemukan prasasti-prasasti dalam tulisan India. Yang ketiga ada kesusastraan zaman Islam. Ajaran Islam sangat mempengaruhi munculnya sastra dalam bentuk prosa maupun puisi yang khas kesusastraan Arab dan Persia. Karya pada masa ini diantaranya syair Ruzam, syair Nazim, dan syair Ghazal. Yang keempat ada kesusastraan zaman Arab Melayu. Tokoh-tokoh kesusastraan zaman ini yang pertama ada Tun Muhammad, karyanya adalah Sulatus Salatin. Yang kedua ada Hamzah Fansuri, karyanya dalam bentuk puisi, yaitu syair Burung Unggas. Yang ketiga ada Nuruddin Ar-Raniri, salah satu karyanya adalah Kitab Al-Syirat Al-Mustaqim. Yang terakhir ada Bukhari Al-Jauhari, salah satu karyanya yaitu Salatin atau Tajus Salatin salah satunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Marcelina. Saya di sini akan melanjutkan materinya. Yang kedua yaitu teori kesusastraan peralihan dan karyanya. Sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari pertemuan sastra yang berunsur Hindu dengan sastra yang berunsur Islam di dalamnya. Sebelum masuk ke sastra Indonesia atau setelah zaman Melayu dan Islam, sejarah sastra Indonesia mengalami suatu zaman peralihan ini, sehingga dikenal juga sebagai zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Inti dari setiap cerita Melayu adalah suatu cerita rakyat atau kelompok cerita rakyat yang dipengaruhi India, yang dimanipulasi baik dalam kesatuan tempat, waktu, maupun kebenaran sejarah. Nah, yang dimaksud dengan sastra peralihan yaitu karya sastra yang di dalamnya tergambar peralihan dari pengaruh Hindu ke pengaruh Islam. Contohnya yaitu yang pertama Gurindam 12, karya Raja Ali Haji. Yang kedua Kisah Pelayaran Abdullah ke Negeri Jeddah, karya Abdul Munsyi. Yang ketiga Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan, karya Abdullah Munsyi. Yang keempat Syair Singapura Dimakamkan Api, karya Abdullah Munsyi. Yang kelima Hikayat Abdullah, karya Abdullah Munsyi. Yang keenam Panji Tanderan, karya Abdullah Munsyi. Dan yang ketujuh yaitu Hikayat Khalilullah dan Daminah, karya Abdul Munsyi. Nama saya Cynthia Aryani Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan tokoh kesusastraan dan karyanya. Yang pertama ada Andre Hirata, yaitu karyanya novel dengan judul Laskar Pelangi. Yang kedua ada M. Aan Mansur, yaitu karyanya novel dengan judul Kukila. Yang ketiga ada Pidi Baik dengan novel yang berjudul Dilan 1990. Terima kasih.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.